Yang semangat kita makin berdiri. Kita makan pujian, lagunya bilang dia dirahmatku, kita masih hidup banyak. Mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, dengan menggunakan apa yang ada di tubuh kita ya teman-teman. Ku masih
Persiapan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kayu Tuhan, dan urapi juga setiap berjemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya kebenaran-Mu sungguh-sungguh menjadi benih kebenaran yang masuk dalam hati kami seperti tanah yang baik Tuhan, supaya tanah yang baik itu boleh menghasilkan buah yang baik juga Tuhan. Kami percaya buah itu adalah perubahan dari hidup kami, perubahan dari cara pikir kami, perubahan dari cara bicara kami, perubahan dari cara hidup kami Tuhan, yang dapat dilihat, yang boleh dirasakan oleh keluarga kami, teman-teman kami, ataupun saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami Tuhan. Kami percaya dan terlebih Tuhan melihat, sungguh kami mau membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran Tuhan, dan kebenaran-Mu itu dimateraikan pada setiap kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh itu mengubahkan kami, membuka mata hati kami, membuka pikiran kami akan kebenaran demi kebenaran yang akan Tuhan sampaikan hari ini. Roh Kudus dalam diri kami minta pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti Tuhan setiap kebenaran-Mu, bahkan setiap hal yang tidak kami mengerti, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pengertian demi pengertian kepada setiap kami Tuhan. Bekerjalah saat ini Tuhan, sepanjang firman Tuhan disampaikan, kami percaya bahwa kuasa-Mu adalah kuasa yang sangat-sangat tidak terbatas Tuhan. Bahkan kepada setiap kami yang bodoh ini Tuhan, bahkan kepada setiap kami yang paling bodoh ini, kami percaya bahwa kami akan mendapat sesuatu yang baru yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kakak hari ini akan menjelaskan tentang the goodness of God. Mungkin lebih tepatnya adalah kemurahan dari Tuhan. Kemurahan Tuhan itu apa? Nanti kita belajar ya sama-sama. Oke, pertama-tama kita mau bahas tentang dosa. Teman-teman tahu ya dosa? Udah kata yang sering didengar, nggak tahu. Semoga kita nggak sering dilakukan ya, cuman sering didengar aja tapi nggak pernah dilakukan gitu, nggak dilakukan. Atau bahasa Inggrisnya di sin gitu. Kita mau baca sama-sama Mazmur 51 ayat 7. Boleh sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri. Kebaca ya? Baca. Oke. Kita baca dulu 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dibenarkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Oke, makasih. Boleh duduk. Nah, mungkin teman-teman yang udah pemuritan tahu ini pelajaran 1 mungkin ya, pelajaran 1 dari pemuritan teman-teman. Yemima sama Ezra ingat ya? Masih ingat tentang dosa gitu. Sebenarnya dosa itu sudah ada. Waktu itu Adam dan Hawa pertama kali mereka melakukan dosa, kemudian menghasilkan keturunan-keturunan yaitu manusia yang berdosa gitu. Jadi manusia itu dilahirkan sebagai manusia yang berdosa. Manusia itu lahir di dalam kandungan aja itu udah berdosa gitu. Dan pada saat kita lahir, kita terlahirlah sebagai statusnya itu adalah manusia yang berdosa. Sama seperti seekor kucing itu lahir dari seorang ibunya kucing. Ibunya kucing itu melahirkan anak kucing. Nah, anak kucingnya ini dibilang kucing bukan karena dia mengeong, tapi ya karena memang dia lahir dari seorang kucing gitu. Makanya jadilah anaknya itu kucing gitu. Dan itu disebut dengan kucing bukan karena dia mengeong gitu. Nah, kita semua kakak, semua teman-teman di tempat ini, kita lahir dalam keadaan yang berdosa ya. Nah, teman-teman juga ingat ya kalau misalnya teman-teman waktu pas kecil, teman-teman kayak ingin jajan, tapi kita minta sama orang tua, tapi nggak dikasih sama orang tua. Terus mungkin ada kepikiran ya, terus pas ngelihat ada uang
uang ibu gitu mungkin di lemari gitu, kita tahu ada uang itu, terus karena saking inginnya kita jajan ya mungkin kita kepikiran buat mengambil uang itu gitu untuk jajan. Nah, tanpa diajar pun siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada ya, nggak mungkin orang tua kita ngajarin. Nah, kalau misalnya kamu mau jajan terus nggak punya uang, curi itu uang orang kayak gitu, nggak mungkin ya orang tua kita ngajarin kayak gitu. Atau orang tua kita juga nggak mungkin ngajarin. Nah, kalau misalnya kamu salah, terus bilang aja kamu nggak salah gitu, pokoknya bohong aja. Pernah nggak orang tua kita ngajarin kayak gitu kita? Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Kita diajarkan untuk berbohong, tapi ternyata kita bisa berbohong ya, tanpa diajarin kita bisa berbohong, tanpa diajarin kita bisa mencuri, tanpa diajarin kita bisa melakukan semua hal yang berbau dosa. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa gitu. Oke, kita baca di sini Mazmur 51 ayat 5 sampai 6. Di sini ayat 5-nya berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 6-nya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Oke, di sini dibilang aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Sebenarnya teman-teman tahu nggak kalau misalnya kita berbohong itu salah? Tahu ya sebenarnya mencuri itu salah. Kita tahu ya. Mungkin seperti ayat ini bilang aku sendiri sadar gitu sama pelanggaranku, tapi aku tuh bergumul sama dosa aku gitu, bergumul sama berbohong aku, kebiasaan mencuri aku itu tuh aku bergumul dengan hal itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan dosa, apa sih konsekuensinya? Kita tahu ya, kalau misalnya kita melakukan dosa, artinya kita tuh bersalah kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, artinya kita bersalah kepada juga, mungkin kita merugikan diri sendiri gitu. Dari dosa itu kita merugikan diri sendiri atau kita merugikan orang lain. Dengan kita mencuri, artinya kita merugikan orang lain kan? Kalau misalnya kita berbohong, kita juga mungkin akan merugikan orang lain dan mungkin juga nanti suatu saat akan merugikan diri kita sendiri. Tapi yang terpenting adalah akibat dari dosa itu adalah kita bersalah kepada Tuhan. Kita melakukan kesalahan sama Tuhan karena Tuhan itu nggak suka sama dosa gitu, dan Tuhan tuh ngasih tahu supaya kita tidak berdosa tapi kita melakukannya gitu. Kayak istilahnya teman-teman dikasih tahu sama orang tua, nanti pulang dari sekolah langsung ke rumah ya, jangan mampir-mampir dulu, jangan main ke rental PS dulu, langsung ke rumah ya. Tapi terus kita pas pulang nggak langsung pulang gitu, artinya berarti kita udah nggak nurutin kata-kata orang tua ya, berarti kita bersalah sama orang tua gitu. Karena orang tua sudah mengingatkan kita untuk jangan melakukan itu, tapi kita melakukannya gitu. Artinya kita berarti bersalah sama orang tua. Nah, sama aja kalau berdosa gitu, artinya berarti kita bersalah sama Tuhan. Dan akibat dosa adalah maut. Nah, kalau misalnya kita selalu melakukan hal itu, melakukan dosa itu, artinya kita akan terpisah dari Allah. Kenapa terpisah dari Allah? Emang apa yang bikin kita terpisah dari Allah? Karena Allah itu kudus. Karena Allah itu tidak bisa melihat dosa gitu. Karena Allah itu tidak bisa deketan sama dosa gitu. Kalau misalnya kayak kalau teman-teman berteman dengan orang yang misalnya dia suka merokok, tapi teman-teman nggak suka asap rokok, teman-teman tahan nggak berada di deket sama orang itu? Enggak ya. Teman-teman tuh pasti nggak akan tahan ada di deket sama orang yang suka merokok ya. Jadinya sama kayak Allah itu nggak tahan deket sama dosa, nggak bisa deket sama dosa gitu. Akhirnya ya terpisahlah kita dari Allah, karena Allah itu nggak mau deket-deket sama kita, karena kita berdosa gitu. Tidak bisa, bukannya nggak mau ya, tidak bisa, karena memang kita itu karena kita melakukan dosa, Tuhan bukan membenci kitanya, tapi Tuhan membenci dosa yang kita lakukan gitu. Nah,
teman-teman sendiri harus paham kalau misalnya kita melakukan dosa, nanti itu pasti akan ada namanya jerat dosa. Bermain-main dengan dosa itu bisa menjerat kita gitu. Kita tahu misalnya berbohong itu salah, tapi kita oh yaudahlah nggak apa-apa. Sekali ini aja berbohong. Biasanya kalau berbohong sekali, nanti akan ada kelanjutannya ya. Kelanjutan dari berbohong. Misalnya kita bohong, saya mau punya ini motor di rumah gitu, dibeliin sama orang tua kayak gitu. Kayak kita berbohong sekali. Terus ketemu lagi teman, terus teman, kamu katanya punya motor, ayo tuh kita main pakai motor, anterin naik motor kayak gitu. Aduh, motornya ini lagi dipakai sama ini orang tua, bohong lagi kedua ya. Nah habis itu terus nanti akan ada lagi kebohongan lain gitu. Kalau misalnya kita udah sekali berbohong, kemudian kita akan berbohong lagi, lama-lama itu akan semakin menjerat kita nggak bisa keluar dari hal itu gitu. Bermain-main sama dosa, kita tahu itu salah tapi kita lakukan, itu akan membawa kita terjerat sama hal itu gitu. Nah, jeratan dosa ini membuat kita tidak bisa bertumbuh atau kita mati rohani itu. Nah, kalau misalnya kita kira-kira kalau misalnya kita kebiasaannya bohong terus, kita kebiasaannya misalnya nyontek terus, kita kebiasaannya berbuat dosa, kira-kira menurut teman-teman kita akan bisa mengenal Tuhan gak sih? Kita akan sulit untuk mengenal Tuhan ya. Kita mau melakukannya ya apa yang kita mau aja, bukan apa yang Tuhan mau gitu. Kita akan melakukan apa yang kalau misalnya kita anggap berbohong itu baik, berbohong itu ya udahlah nggak apa-apa, ya udah kita melakukan itu, tapi kita konsekuensinya kita nggak akan jadi mengikuti kehendak Tuhan gitu. Kehendak Tuhan apa ya? Kehendak Tuhan supaya kita nggak bohong gitu. Artinya kita nggak akan pernah bisa bertumbuh gitu, dan kita akan semakin terjerat sama dosa itu. Nah, sekalinya kita melakukan dosa, biasanya itu jadi kalau misalnya kayak pintu di bawahnya itu kan suka ada celah dikit ya. Itu sama kayak misalnya kalau kita melakukan dosa itu kita ada celah. Nah dari celah itu mungkin kalau masih kecil air mungkin bisa masuk, atau kayak cacing mungkin bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya lama-lama bibit itu semakin bertumbuh dan kita gampang karena sebenarnya kita tahu misalnya berdosa berbohong itu berdosa, tapi kita tetap melakukan, itu semakin besar dan semakin besar. Itu kayak pohon dari kecil semakin besar gitu. Dan kalau misalnya sudah besar, nah ya udah tinggal celahnya itu buat apa? Celahnya itu bisa dimasukin sama setan buat kita gitu. Setan masuk ke dalam hidup kita, iblis itu memenuhi pikiran dan hati kita gitu. Nah teman-teman tahu apa ini? Perangkap ya. Kakak nemu gambar ini ini kayaknya iklan sih sebenarnya, cuma kita nggak tahu apa mereknya kayak gitu. Cuman di sini ada burung, entah kakak nggak ngerti ini burung apa sih. Terus di sini biasanya burung tuh makanin apa? Kayak kalau gabah ya, maksudnya kalau kayak pagi itu ada gabah, dia mau makan itu. Kalau dilihat di sini dikasihlah gabah di sini. Nah terus di sini ada kayak jaring itu. Nah di sini ada talinya. Jadi kayak khusus membuat perangkap burung ya. Nah dari sini ini ada tali ini. Tali ini terhubung kalau misalnya dia biasanya kan kalau burung itu memakan itu kan dipatuk ya, mematuk ini nih, mematuk ininya, dan ini ditaruh di atas ini. Pada saat dia dipatuk, nah ini tuh bisa bergerak gitu dan bisa tiba-tiba langsung dari sini menutupi si burung itu gitu. Jadi biasanya jerat itu akan seperti ini gitu. Jerat dosa. Kalau misalnya teman-teman, biasanya dosa itu sesuatu yang menyenangkan ya buat kita, menyenangkan buat daging kita lah istilahnya. Nah di sini mungkin kalau kita bisa ibaratin, itu tuh kayak sesuatu yang menyenangkan buat kita gitu. Tapi itu sebenarnya dosa. Dan itu tuh kita terpancing ke situ, akhirnya kita memakan
memakan pancingannya itu artinya kita melakukan dosa, akhirnya kita terperangkap sama dosa itu gitu. Nah kira-kira kalau menurut teman-teman, kalau misalnya si burung ini terperangkap sama ini, apa yang terjadi? Burung ya. Terus dia kira-kira bisa makan nggak? Dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa terbang. Dia untung-untungnya kalau misalnya ada petani yang nemuin dia atau orang di jalannya yang nemuin dia terus nolong ya, ngeluarin kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan terkurung di situ selamanya. Artinya dia akan mungkin kakinya akan bincang juga di situ, mungkin kena jeratannya itu, terus dia akan bayanglah kalau misalnya jadi ketutup sama ini jaringnya ini, dia nggak bisa gerak kemana-mana, dia tidak akan bisa ngapa-ngapain, artinya dia lama-lama bisa mati. Jadi sama kayak dosa, kalau kita terus melakukannya, dosa ini juga seperti kayak perangkap lah. Kita masuk ke dalam dosa itu, kita melakukan dosa itu, kita akan terperangkap, kita akan terjerat sama dosa itu gitu. Sekali kita melakukan apapun itu, apapun jenis dosa itu, kita akan terperangkap. Dan kita benar-benar butuh anugerah Tuhan. Istilahnya kalau anugerah Tuhan tuh kayak orang yang melepaskan kita dari perangkap, karena kita nggak bisa melepasin diri kita sendiri. Kayak burung ini kan dia nggak bisa ngelepasin diri dia sendiri ya, sampai ada orang yang berjalan dekat dia, ngebukain perangkapnya, dan dia keluar dari situ. Artinya jerat dosa itu bisa membuat kita mati. Benar-benar mati itu bukan mati secara fisik ya. Kita nggak akan mati, mungkin kita nggak tahu juga umur kita berapa, cuman kita nggak akan mati secara fisik, tapi kita bisa mati secara rohani karena kita terperangkap sama dosa itu. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, tapi di sisi lain itu tuh ada kemurahan Tuhan. Ada dosa, tapi ada juga kemurahan Tuhan gitu. Kalau manusia pada awalnya dikandung di dalam dosa, manusia sebagai manusia berdosa, kita melakukan dosa, dan akibat dari dosa adalah maut, kita terpisah dari Allah, dan dosa itu juga mendatangkan murka Allah ya. Murka Allah itu juga bisa apa? Di dalam maksudnya kita kena murka Allah karena kita melakukan dosa, tapi di balik itu ada namanya kemurahan Tuhan. Boleh kita baca Abang Novel deh, boleh kakak minta tolong baca. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada ketobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbuni murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dan dinyatakan. Oke, makasih dokter. Teman-teman kalau baca di sini yang dikuningin, maksud dari kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Mungkin sebelum masuk ke situ ya, di sini kita jadi tahu ya sifat Tuhan, kebaikan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu murah hati gitu, Tuhan itu sabar juga, dan Tuhan itu memiliki lapang hati gitu istilahnya. Nanti mungkin akan jelasin. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, maksud dari kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, ada kemurahan hati Tuhan. Kalau ada dosa, tapi juga ada kemurahan hati Tuhan. Yang pertama, pertobatan itu kalau dari ayat yang tadi itu adalah tuntunan Tuhan. Kalau teman-teman bisa tahu, bisa ngerti bahwa kalau kita berdosa itu salah dan kita harus memperbaikinya, itu tuh karena tuntunan Allah gitu. Kalau kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan kita bertobat dan tidak melakukannya, ya itu tuh tuntunan Tuhan gitu. Jangan lupakan itu karena kemurahan Tuhan, dan jadinya tuntunan Tuhan di dalam hidup kita membawa kita bisa bertobat. Mungkin
teman-teman pernah mengalaminya ya. Pada saat teman-teman mungkin lahir baru, teman-teman sadar akan semua dosa teman-teman, kakak percaya itu tuh tuntunan Tuhan juga gitu, kemurahan hati Tuhan. Teman-teman sudah seharusnya lah bersyukur gitu, di usia teman-teman yang masih muda seperti ini, teman-teman mendapatkan tuntunan dari Allah, kemurahan Allah, sehingga teman-teman bisa dapat bertobat gitu dari dosa-dosa teman-teman di masa lalu. Dan yang kedua, Tuhan tahu bahwa manusia itu memang berdosa. Kalau kayak tadi seperti burung yang terperangkap yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apa yang bisa dilakukan? Cuma ada orang yang menolong burung itu yang bisa menyelamatkan dia dari jerat dosa gitu. Sama kayak ini, Tuhan itu tahu manusia berdosa. Karena itu Tuhan bermurah hati gitu. Bermurah hati dan menuntun kita keluar dari dosa dan membawa kita kepada pertobatan. Jadi benar-benar karena kemurahan Tuhan, benar-benar karena kebaikan Tuhan, benar-benar karena kelapangan hati Tuhan, kita tuh boleh bertobat gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa bertobat saat ini, artinya kita sedang dituntun sama Tuhan gitu. Dan kalau misalnya kita saat ini sadar kita berdosa dan kita bertobat, ya itu karena Tuhan gitu. Dan kalau teman-teman tahu juga bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita ya, menebus dosa-dosa kita di masa lalu, bahkan mungkin dosa-dosa, dan pasti juga dosa-dosa kita di masa yang akan datang. Tuhan tahu kok kapan kita akan berbuat dosa lagi gitu. Tuhan itu Allah yang Maha tahu, tapi pun walaupun kita berbuat dosa, Tuhan tuh sudah mengampuni kita gitu. Itulah kelapangan hatinya Tuhan gitu. Tuhan itu kayak misalnya nih, Samuel, ada orang nampar pipi Samuel hari ini, terus Samuel, oke, nggak apa-apa. Besok pagi orangnya ketemu sama Samuel, ditambah lagi Samuel, terus kira-kira Samuel gimana? Berbalik ya. Oke, itu kalau manusia ya. Tapi kalau Tuhan, mungkin kita berdosa itu sama aja kayak menampar Tuhan gitu. Saat Tuhan ditampar, gak apa-apa, kayak saya mengampuni kamu gitu. Besok lagi kayak gitu, gak apa-apa, saya mengampuni kamu. Minggu depan kayak gitu, saya mengampuni kamu. Sampai tahun depan mungkin kayak gitu, Tuhan tuh lapang hatinya gitu. Tuhan tetap mengampuni. Mau berapa kali orang itu bersalah sama Tuhan, Tuhan itu kalau dibilang lapang hati, lapang dada gitu istilahnya akan hal itu. Tuhan mengampuni kita. Jadi betapa baiknya Tuhan sih, betapa baiknya Tuhan gitu, dan kesabarannya. Tuhan itu memang panjang sabar, Tuhan itu bermurah hati sama kita. Tuhan tahu kita berdosa dan seharusnya kita masuk ke dalam neraka, kita harus menerima penghukuman dari Tuhan, kita harus menerima murka Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan, oke, saya tuntun kamu. Kayak orang misalnya nggak tahu jalan kemana dan dituntun sama orang ke jalan yang benar, ya Tuhan tuh nuntun kita gitu. Kita sebenarnya nggak tahu kita harus gimana, caranya gimana untuk bisa bertobat, tapi Tuhan nuntun kita ya seperti itulah gitu. Tuhan nuntunnya tuh lewat apa? Lewat banyak hal ya. Bisa lewat teman kita yang mungkin mengingatkan kita gitu. Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu jangan biasa bohong gitu. Kamu jangan biasa nyontek, atau kamu jangan, atau mungkin orang tua yang ngingetin kita ya. Kamu jangan habisin waktu untuk hal yang gak penting gitu. Kamu misalnya belajar buat masa depan kamu belajar untuk jujur kayak gitu. Orang tua mungkin kan mengingatkan kita gitu. Itu juga suatu bentuk tuntunan Tuhan buat kita. Dan juga mungkin kalau misalnya kita mendengar firman gitu, melalui kita misalnya saat teduh, atau misalnya kita saat dengar firman pada saat di ibadah seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman diingatkan, ya itu juga tuntunan Tuhan gitu. Jadi betapa baiknya Tuhan menuntun kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa gitu. Dengan banyak hal, melalui orang, melalui firman, melalui banyak hal, Tuhan pakai kita untuk supaya kita bertobat. Karena pada dasarnya Tuhan tuh menginginkan pertobatan.
Tuhan tidak ingin menghukum kita gitu. Saking sayangnya Tuhan sama kita gitu, kayak orang tua sayang sama anak, ya nggak ingin lah menghukum anaknya gitu. Inginnya tuh supaya anaknya bener kan. Kalau orang tua pasti inginnya kayak gitu, sama kayak Tuhan gitu. Intinya seperti itu. Nah, tapi kemurahan Tuhan itu, apakah kita, kalau di sini dibilang menganggap sepi kalau di ayatnya tadi ya, atau kita mengeraskan hati sama tuntunan Tuhan? Nah, di sini kakak ulang ya, ayat 2 dari Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tuhan itu udah baik, Tuhan itu udah sabar, istilahnya kayak ditampar setiap hari sama kita karena kita berbuat dosa, tapi kita tetap diampuni. Nah, apakah kita mau menganggap sepi? Teman-teman paham nggak menganggap sepi itu apa? Itu artinya kayak meremehkan gitu. Tuhan inilah, udah nggak apa-apa lah, berbuat dosa lagi nggak apa-apa. Padahal Tuhan tuh baik. Jadi kayak istilahnya kayak tadi kakak mengistilahkan bahwa ada orang yang menampar Sam. Udahlah, Sam itu nggak apa-apa kok, panjang sabar, baik banget. Besok lagi, saya tampar lagi gitu. Seperti kayak tidak menganggap bahwa Sam itu udah baik banget gitu sama kita, memaafkan kita, tapi kita tetap mau menampar dia gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi menganggap sepi itu meremehkan. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Padahal Tuhan tuh udah sungguh baik gitu. Tuhan itu kalau tadi teman-teman dengar kan, ada kemurahan, ada kelapangan hati Tuhan, ada kebaikan Tuhan, kepanjang sabaran Tuhan, mengingatkan kita melalui orang-orang terdekat, mengingatkan kita melalui firman. Tapi kita nggak nganggap. Istilahnya seperti itu. Dan di sini dibilang di Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Akibat dari dosa apa? Kita tuh menimbun murka atas diri kita sendiri. Kalau teman-teman sampai saat ini, kalau misalnya kita berdosa, kita nggak langsung kena azab ya, maksudnya azab tuh kayak tiba-tiba langsung habis kita berbohong langsung kena petir, kesabar petir, langsung mati gitu. Gak kayak gitu ya. Kita berbohong tapi kita masih hidup. Kita mencuri tapi kita masih hidup. Bahkan mungkin kita masih bisa merasakan nafas, kita masih diberikan makanan setiap hari, tetap dipelihara sama Tuhan. Itu semua anugerah gitu. Nah, kita gak langsung mati pada saat kita berbuat dosa. Itu tuh kemurahan hati Tuhan juga. Itu kelapangan hati Tuhan juga. Tuhan tuh mau ngasih tahu, menuntut kita ke arah yang benar. Tapi kalau misalnya kita tetap keras hati, kalau misalnya ada orang yang udah ingetin kita, jangan bohong, ingetin kita jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, atau firman juga kita dengar jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tapi mengeraskan hati itu apa artinya? Kita nggak mau dengar sama hal itu. Allah, masa bodoh lah kayak gitu, udah nanti aja kalau udah tua bertobatnya gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin orang-orang kan mikirnya ya udah kita masih muda gitu, ya lakukan aja apa yang kita mau lakukan gitu. Berbuat dosa ya berbuat dosa aja, pokoknya yang have fun lah gitu katanya. Nah tapi ada orang yang mengingatkan kita nggak dengar. Ada orang yang mengingatkan kita nggak dengar. Firman mengingatkan kita nggak dengar. Artinya sama aja kita mengeraskan hati. Dan itu pelan-pelan kita kayak nimbun gitu. Tahu kan? Kayak biasanya suka ada yang kasusnya tuh beras ditimbun atau sembako ditimbun kayak gitu ya. Nah, timbun kan makin lama makin banyak ya. Kalau namanya nimbun tuh pertama dikit mungkin sekilo, lama-lama 2 kilo, terus 3 kilo, 4 kilo, lama-lama jadi 100 kilo. Nah ini sama. Tapi yang ditimbun itu apa? Murka. Murka itu apa? Teman-teman pernah lihat gak orang yang marah banget? Pernah lihat? Jadi orang yang benar-benar kesal akan sesuatu dan marah akan sesuatu, mungkin misalnya ya, kalau misalnya orang tua udah ingetin Novel, mandi pertama, terus Novelnya masih main game, atau Novel mandi, Novelnya masih tidur-tiduran. Novel mandi, biasanya lama-lama kan akan menjadi naik ya ininya, intonasinya.
lama-lama bisa dimarahin juga. Novel, kamu ini istilahnya kayak gitu. Istilahnya lama-lama ya Tuhan juga murka sama kita gitu. Kalau misalnya kita tidak bertobat akan hal itu, kita udah diingetin loh, kita udah diingatkan, Novel mandi, kayak contohnya kayak tadi, Novel mandi, kita udah diingatkan, ayo Novel bertobat gitu istilahnya, Novel bertobat. Tapi kalau misalnya enggak juga, ya bisa marah gitu Tuhan. Tuhan tuh akan kayak kita menimbun murka buat diri kita sendiri. Kita tahu bahwa harusnya kita dengerin orang tua gitu, tapi kita nggak mau dengerin, ya artinya kita menimbun murka orang tua atas diri kita gitu. Lama-lama kan orang tua akan marah sama kita. Nah, dan harus teman-teman ingat, kita ada nggak sih yang hidupnya di dunia ini kekal, yang dari pertama kali dunia diciptakan sampai sekarang itu masih hidup, ada nggak? Gak ada ya. Biasanya manusia itu umurnya berapa? Rata-rata mungkin bisa 50 tahun, 60 tahun. Kalau zaman dulu mungkin bisa sampai ratusan tahun. Tapi kalau sekarang biasanya udah menurun ya. Dengan banyak hal, dengan gaya hidup, dengan makanan, dengan segala macam itu bisa menurunkan kualitas hidup juga. Orang bisa sekarang mungkin 50, bahkan mungkin 20, entah mungkin belasan tahun itu yang gak ada yang pernah tahu gitu. Jadi segala hal di dunia ini tuh gak ada yang abadi. Segala hal yang di dunia ini tuh pasti ada batas waktunya. Teman-teman sekolah, apakah akan sekolah selamanya? Enggak ya. Sekolah juga ada jamnya ya. Dari jam 8 pagi sampai jam mungkin jam 7 pagi sampai jam misalnya jam 1. Teman-teman gak seharian kan sekolah? Kebayang kalau seharian sekolah itu otaknya langsung ngebul aja ya, pulang-pulang. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ada batas waktunya. Segala sesuatu dunia ini ada batasannya. Gak ada yang abadi dan semua itu dibatasi. Dan kita terbatas sama diri kita sendiri. Nah, kita gak pernah tahu kapan limit kita. Kita gak pernah tahu kapan kita meninggalnya. Kita gak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Mungkin prinsip orang, ya udah nanti aja hidup senang-senang, nanti tua bertobat. Kita nggak pernah tahu emang kita sampai tua. Ada yang tahu di sini? Apa kita bakal sampai tua atau enggak? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu sedetik kemudian nanti akan apa, sejam kemudian atau sehari kemudian atau setahun kemudian kita akan masih ada di tempat ini atau enggak. Kita nggak pernah tahu, dan itu yang harus teman-teman ingat juga. Nah, kalau kayak tadi, kita mengeraskan hati, kita meremehkan kemurahan Tuhan, kita mengeraskan hati, kita udah diingetin tapi kita mengeraskan hati. Terus, pas kayak gitu, kita langsung meninggal dunia. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kita akan menerima murka Tuhan. Kita ada di dunia ini tuh istilahnya kayak kita masih dikasih kesempatan loh teman-teman. Selama kita hidup di dunia itu kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk banyak hal, untuk berkarya, untuk memperbaiki hidup kita, untuk tahu apa yang harus kita lakukan, untuk berkarya buat orang lain, untuk menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya kayak kita ngasih garis, kita bikin garis, kalau udah sampai ujung, ya udah nggak akan ada kelanjutannya. Sama kayak hidup kita, kalau misalnya kita udah pada waktunya, time limit kita udah habis, kayak ujian lah teman-teman. Dikasih ujian waktu 1 jam, teman-teman ngerjain. Selama masih dalam waktu 1 jam, berarti teman-teman bisa, misalnya kalau udah selesai dikoreksi lagi, dibaca lagi, ternyata ada yang salah, diperbaiki lagi kan. Bisa memperbaiki. Nah, tapi kalau misalnya udah 1 jam, kumpulkan. Kira-kira kamu bisa memperbaiki lagi nggak hasil ujiannya? Gak bisa kan? Kayak istilahnya selesai tidak selesai, kumpulkan. Itu ngeri juga sih kalau mendengar hal itu. Padahal misalnya ujian masih banyak, udah kayak keringet dingin kan. Nah, itu ujian mungkin. Ujian masih kayak gitu. Tapi kalau misalnya hidup kan nggak bisa. Aduh Tuhan, jangan mati dulu. Padahal udah gitu kan. Jangan mati dulu, saya belum memperbaiki hidup saya belum minta ampun, saya masih
melakukan dosa, saya punya dosa sama ini, saya masih melakukan ini Tuhan. Udah gak ada waktu lagi gitu. Dan kita gak pernah tahu kalau ujian kita tahu 1 jam, ujian 1 tahun ngeri juga ya. Ujian waktunya 1 jam kita tahu, tapi kalau hidup kita nggak tahu sampai kapan. Jadinya itu yang harus teman-teman ingat. Jangan mengeraskan hati, jangan meremehkan kebaikan Tuhan, jangan mengabaikan tuntunan Tuhan buat kita untuk bertobat. Nah, kita mau belajar dari seorang Yudas. Seorang Yudas, teman-teman tahu ya, seorang Yudas itu sama kita. Dia terlahir sebagai manusia berdosa sama kayak kita, sama. Nah, Yudas juga tapi mendapat kesempatan juga untuk menjadi murid Kristus yang pada saat waktu itu murid yang dipilih oleh Kristus sendiri. Oke. Kemudian Yudas selama menjadi murid Yesus itu kan berarti ngikutin terus kan, kemana Yesus pergi diikutin, Yesus mengajar dia ikut dan dia mendengar tentang apa yang dilakukan Tuhan, dia melihat apa yang dikatakan Tuhan, dia mendengar, setiap dia mendengar semua itu didengar sama Tuhan, sama Yudas gitu. Tapi kembali lagi ke sini, Yohanes 12 ayat 6. Mungkin cerita ini udah kakak pernah bahas juga sih sebelumnya. Jadi Yudas itu melihat bahwa Maria itu memecahkan sebuah minyak yang mahal, terus dia mikir ya kenapa harus kenapa cuma buat mengurapi kaki Yesus pakai kayak gitu. Kenapa nggak dijual aja buat orang-orang miskin gitu. Padahal sebenarnya maksudnya dia bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, tapi karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Sering, bukan sekali-kali. Nah, mungkin dia dulu, kita nggak pernah tahu ya hidup Yudas, karena memang nggak pernah diceritakan juga hidup Yudas dulu tuh kayak gimana. Apakah dia orang yang memang suka mencuri atau enggak gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi saat dia dipercaya jadi bendahara, artinya mungkin dia punya kemampuan untuk mengolah keuangan dengan baik gitu. Tapi di situ dia mungkin melihat ada celah, saya bisa ngambil duit sekali, nggak ketahuan. Dia lakukan, padahal dia tahu itu pasti dia tahu itu salah. Tapi terus kemudian dia ngambil lagi sekali, maka disebut di sini sering ya, diambillah kayak gitu. Nah, sebenarnya bibit dosa itu udah ada dalam Yudas gitu. Namun Yudas membiarkannya. Kakak percaya pada saat dia mungkin ambil uang itu, mungkin habis itu dia mendengarkan pengajaran Tuhan tentang banyak hal lah, dan mungkin dia tertegur akan hal itu gitu. Tapi dia, oh ya udahlah, gak apa-apa. Besok lagi dia mungkin waktu pas ngambil keingetan sama ajarannya Tuhan, tapi ayo udahlah gak apa-apa sekali ini lagi. Terus. Nah, Yudas membiarkan hal itu. Lama-lama biasanya kalau misalnya kita melakukan dosa dan kita terbiasa, udah gak apa-apa, lama-lama hati kita jadi kayak kebal sih. Diingetin tapi gak mempan gitu istilahnya. Lama-lama kita mengeraskan hati kita gitu. Dan pada poin inilah, karena Yudas tuh udah terbiasa gitu akan hal itu, dia membiarkan, mengeraskan hatinya dari tuntunan Tuhan yang membawa dia untuk bertobat, tapi dia mengeraskan hati. Akhirnya pada saat Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Mulai saat inilah Yudas udah kayak misalnya kalau kayak burung tadi udah keperangkap lah, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia udah nggak bisa lepas lagi dari situ. Mulai saat ini Yudas itu semakin terjerat sama dosa. Dan dari situ kan teman-teman tahu ya apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia ke imam-imam kepala, dia kayak nawar gitu. Emang kamu mau ngasih aku berapa? Biasanya dia udah terjerat sama dosanya itu. Mungkin dia cinta sama uang melebihi dari cinta dia sama Tuhan, melebihi dari kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan dia akhirnya mau menyerahkan Tuhan dengan harga 30 uang perak. Yesus
dihargai 30 keping uang perak. Dan itu sudah dia rasa, karena dia udah terbiasa nih, kayak dari bibit dosa pertama dia udah nyuri, oke, gak apa-apa, gak ketahuan, diingatkan, tapi dia tetap terus. Akhirnya lama-lama udah kebal. Akhirnya pada saat dia mau menyerahkan Tuhan juga ya udah. Ya dia, apalagi di situ dibilang tadi sebelumnya, iblis itu udah membisikkan rencana dalam hati Yudas, dan Yudas melakukannya gitu. Udah nggak bisa kabur lagi, udah kayak burung yang terperangkap, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia melakukannya gitu. Dan satu hal yang mungkin ngeri sih, jadi kalau teman-teman tahu kan dari awal Yudas dipanggil, kemudian dikasih mendengar firman, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Kita nganggap itu kayak kita mendengarkan firman Tuhan, kita udah lahir baru, kita dapat kesempatan, kita dapat kemurahan, kita dapat kebaikan Tuhan, kita dapat kelapangan hati Tuhan gitu di dalam hidup kita. Kita berdosa tapi nggak langsung disambar petir, itu karena Tuhan mau menuntun kita supaya kita bertobat. Tapi jangan sampai kita mengeraskan hati dan ujung-ujungnya ada ayat ini gitu, dibilang anak manusia, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Masa sampai jangan sampai maksud kita hidup, kita udah diselamatkan, kita tapi tetap melakukan dosa, kita dituntut untuk bertobat tapi nggak mau, ujung-ujungnya sampai batas waktunya kita di dunia ini, akhirnya ujung-ujung kita cuma menerima murka Tuhan, bukan hidup di surga bersama Tuhan gitu. Jangan sampai ayat ini tuh untuk kita gitu, sama-sama kita semua introspeksi diri gitu, teman-teman ataupun kakak, kita sama-sama belajar apa sih ternyata apakah ada di dalam hidup kita belum membereskan sesuatu di masa lalu. Mungkin kita kesel sama orang-orang terdekat kita belum membereskan, terus kita diingatkan akan hal itu tapi kita nggak membereskan. Ya kita coba cek, selidiki hati kita, apakah masih ada dosa-dosa yang sering kita lakukan, supaya kalau misalnya kita diingatkan akan hal itu, ya kita tidak mengeraskan hati, kita mau bertobat dari hal itu. Ingat ya, kasih Allah itu ada, tapi jangan lupa murka Tuhan juga ada. Tuhan itu mengasihi kita, iya. Tuhan itu panjang sabar buat kita, iya. Tapi jangan lupa ada juga murka Tuhan loh. Kalau misalnya kita nggak benar-benar bertobat sampai pada waktunya kita meninggal, ya kita hanya akan dapat murka Tuhan lagi. Nah, dari yang perlu kita lakukan apa sih? Minta Tuhan itu untuk menuntun kita gitu. Minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Supaya kalau misalnya kita tahu kita tuh salah, ya kita mengakui itu salah dan kita bertobat gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita tahu kita salah, jangan biarkan kita melakukan hal itu lagi gitu. Seperti kayak bibit kalau misalnya dia bertumbuh, lama-lama kayak rumput liar itu kan bertumbuh, pertama kecil, lama-lama jadi semakin membesar. Nah kalau kita nggak potong, dia akan semakin membesar gitu. Sama kayak dosa, kalau misalnya kita nggak bereskan, itu akan semakin membesar dan itu akan menjerat kita. Kita nggak akan bisa lepas dari itu. Dan yang terakhir adalah yang kita lakukan iman kita sih. Apa yang kita tahu, setiap kebenaran yang kita tahu, setiap firman yang kita tahu, setiap tuntunan yang kita tahu, setiap teguran yang kita dapat dari orang, dari kakak pembina, dari orang tua, dari siapapun. Kalau misalnya memang itu menegur kita, ya kita lakukan itu. Lakukan apa yang setiap firman yang kita pahami juga gitu, sebelum memang waktunya gitu. Seperti itu teman-teman, apa yang mau kakak bagiin. Sama-sama kita belajar sih, kakak juga belajar dan teman-teman juga belajar untuk jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Tuhan itu udah baik sekali, Tuhan itu udah nuntun kita supaya kita
istilahnya tidak masuk ke dalam murka Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita bertobat, dan pada ujungnya Tuhan itu ingin kita bersama-sama dengan kita gitu di surga.